Halo Sobat BK Mafia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pengantar fungsi kuadrat bagian yang kedua. Sebelumnya saya sudah membahas tentang sifat-sifat khususnya untuk bagaimana mencari titik potong ya terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, dan bagaimana sekilas membaca grafik ketika nilai A-nya positif atau negatif. Nah, sekarang masih sama melanjutkan titik potong dengan sumbu X, tapi metodenya bukan dengan cara pemfaktoran yang sudah saya bahkan buktikan metodenya di video sebelumnya, tapi bagaimana kalau kali ini sulit untuk difaktorkan. Kita mau menggunakan cara lain, secara aljabar kita coba dulu melengkapi bentuk kuadrat. Nah, teman-teman tahu bahwa X tambah Y kalau dikuadratkan bentuknya X kuadrat tambah 2 kali X-nya tambah Y kuadrat ya, tinggal dikali-kalikan ya. Jadi saya bisa tuliskan, nah ini kan ada angka di sini, maka ini 2 kali ini saya satukan, ini cuma pengelompokan aja, biar kelihatan lebih jelas. Nah teman-teman, jadi kalau saya mau mengubah suatu bentuk ini ke sini, maka ini harus lengkap nih. Harus lengkap ada 2Y dikali X tambah Y kuadrat. Nah, apa hubungan antara 2Y dengan Y kuadrat? 2Y ini harus dibagi 2 dulu ya, secara matematik kalau kita lihat. Jadi koefisien ini, koefisien X-nya harus dibagi 2, lalu dikuadrat. Baru teman-teman dapat ini kan. Setelah X kuadrat tambah koefisien dikali X ditambah Y kuadrat yang adalah ini dibagi 2, lalu dikuadrat, Y kuadrat, maka bentuk ini baru bisa diubah ke bentuk kuadrat. Oke, kita coba ya. Contoh dulu. X kuadrat tambah 4X plus 1. Nah ini kalau saya mau ubah ke dalam bentuk kuadrat seperti ini bagaimana? Nah ini satunya saya pindahkan dulu ke kanan. Oke, 1 dipindahkan ke kanan ya. Itu menjadi min 1. Nah sekarang teman-teman perhatikan di sebelah sini adanya X kuadrat tambah 4X. Nah ini belum lengkap nih, ya kan? Kalau tadi kan ini harus ada angka kan, Y kuadrat. Nah ini harus ditambahin apa? Supaya nanti menjadi lengkap kuadratnya. Nah sekali lagi tengahnya tadi apa? Koefisien X-nya dibagi 2, lalu kemudian dikuadrat. Berarti kita harus tambahkan 2 kuadrat. Tapi kalau kita tambahkan 2 kuadrat sebelah kiri, jangan lupa tambahkan di sebelah kanan. Kenapa? Karena tanda sama dengan. Lakukanlah hal yang sama di kiri dan yang kanan kan? Karena bentuknya sudah seperti ini, tadi ya, X kuadrat tambah 2YX plus Y kuadrat. Maka ini bisa diubah menjadi X tambah Y kuadrat. Ini bisa diubah menjadi X tambah 2 kuadrat. Nah, nah ini 2 kuadrat 4 tambah min 1, 3. Nah, ini udah bentuk kuadrat. Jadi bagaimana cara kita mencari faktor? Ubah persamaan kuadrat ini ke sini. Ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk mengubahnya dulu, nanti baru kita coba sampai penyelesaiannya. Ambil contoh kalau ada persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Nah, teman-teman saya pindahkan dulu 3-nya. Nah, ini kan bentuk kuadratnya belum lengkap ya. Maka ini harus ditambahkan apa? Ingat, koefisien X-nya harus dibagi 2, lalu dikuadrat. Berarti apa? Plus apa? Ini positif ya, ingat ya. Ini angkanya harus positif, gak boleh negatif ya. Plus apa? Plus 1 dibagi 2, jadi setengah kuadrat. Sebelah kanan juga sama, plus setengah kuadrat, tidak boleh ubah. Kalau kiri ditambahin sesuatu, sebelah kanan harus tambahkan hal yang sama. Nah, di sini bentuk ini sudah lengkap, bisa menjadi X dikurang setengah dikuadrat, sama dengan 3 ditambah setengah kuadrat, 3/4. Maka X min setengah sama dengan, X min setengah kuadrat sama dengan, nah ini samain penyebut, ini kan 12/4 ya, 3 itu 12/4. 12/4 tambah 1/4, 13/4. Nah ini ada kuadrat, saya bisa hilangkan kuadratnya dengan cara mengakarkan menjadi X min setengah sama dengan akar dari 13/4 plus minus. Ya, plus minusnya di luar ya, bukan di dalam, hati-hati plus minusnya di luar. Kenapa? Karena ya kalau dikuadratkan, negatif dikuadratkan juga positif, makanya ada 2 kemungkinan, maka di sini ada plus minus. Sebagai contoh misalkan kalau teman-teman menghitung X kuadrat sama dengan 4, maka X adalah plus minus akar dari 4, atau jawabannya plus minus 2. Jadi kalau teman-teman menghitung misalkan di sini ya, 2 plus 2 dimasukkan ke sini, 2 dikuadrat 4. Bagaimana kalau yang min 2? Min 2 adalah X ya, masukkan ke sini, min 2 dikuadrat 4 juga. Makanya setiap kali mengakarkan di situ ada yang namanya plus minus, karena ada 2 jawaban di situ. Oke, sekarang kita coba lihat solusinya ya. Ini tadi kan akar dari 13/4, 4-nya ini 1/4 bisa keluar dari akar menjadi setengah, akar 13. Min setengah saya pindahkan ke kanan, jadi solusinya X sama dengan min setengah tambah setengah akar 13, ini plus minus ya. Jadi X1-nya yang pertama adalah yang plus, X2-nya yang kedua adalah minusnya. Jadi ada 2 jawaban. Nah,
bagaimana mencari X1 dan X2 dengan rumus? Misalkan saya tidak mau pakai melengkapi kuadrat tadi, tapi memakai rumus. Nah, sekarang misalkan ada persamaan kuadrat seperti ini. Ya. Nah, teman-teman, coba kita pakai melengkapi kuadrat dulu ya. Untuk melengkapi kuadrat, ini kan depannya ada A, bagaimana? Ya udah bagi A dulu semua. Sebelah kiri saya bagi A, sebelah kanan 0 dibagi A. 0 bagi A berapa? Tetap 0. Jadi ini dibagi A, dibagi A, dibagi A, sama dengan 0 dibagi A. Maka kita dapatkan bentuknya seperti itu. Nah, teman-teman, saya pindahkan yang angkanya ke kanan, sama dengan min C per A ya, ini ke sini ya. Nah, ini kan bentuknya belum lengkap kan? Supaya lengkap harus tambahkan apa? Koefisien X-nya dibagi 2 terus dikuadrat. Ya, ditambahkan B per 2 kuadrat, ditambahkan, ingat B per A kalau dibagi 2, B per 2A ya, dikuadrat. Sebelah kanan juga lakukan hal yang sama. Nah, bentuk ini sudah lengkap, menjadi apa? Bentuk kuadratnya X ditambah B per 2A kuadrat. Sama dengan sebelah kanannya itu saya buka kuadratnya, menjadi B kuadrat, bawahnya 2A dikuadrat, 2-nya juga kena dikuadrat, 4A kuadrat. Ini bisa samakan penyebutnya ya. Jadi X tambah B per 2A kuadrat sama dengan, nah, ini kalau disamakan penyebutnya supaya dijumlah, ini kan 4A kuadrat. Nah, yang ini juga kalikan 4A, bawahnya kalikan 4A. Karena 4A dikali A apa? 4A kuadrat. Supaya penyebutnya sama. Berarti yang atas menjadi 4AC minus ya. Berarti B kuadrat min 4AC. Ini samain penyebutnya saja. Oke, sekarang kita lanjutkan mengakar ya. Ini ada kuadrat, saya akar ke sana ya, hilangkan kuadratnya menjadi seperti ini. Sekali lagi ada plus minus, jangan lupa. Nah, teman-teman ini kan akarnya semua. Tapi bawahnya apa? 4A kuadrat. 4A kuadrat diakar apa? 4-nya jadi 2. A kuadratnya menjadi A. Oke. Sekarang ini ada plus B per 2A, saya pindahkan ke sisi kanan menjadi seperti itu. Ini ada 2A, penyebutnya sama, berarti atasnya bisa tinggal dijumlah. Jadi X sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumus untuk mencari solusi ya. Kalau teman-teman misalkan tahu angkanya A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa sama dengan 0, dikasih soal, mau cari X1 sampai X2, masukin aja A-nya ke sini, B-nya masukin ke rumus ini, C-nya masukin ke rumus ini, tinggal dihitung. Teman-teman akan dapat X1 dan X2. Ini terkenal dengan rumus ABC. Jadi teman-teman sudah bisa kan menurunkan rumus ABC ya. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa sifat dari rumus ABC itu. Teman-teman, ternyata X1 sama X2 ini bisa kita analisis. Dengan cara apa? Memakai rumus ABC. Coba kita lihat ya. Rumus ABC ini harus dihafal ya, ini penting sekali. Karena kalau misalkan kita sulit untuk memfaktorkan, teman-teman pakai rumus ini aja. Dari mana rumus ini? Sudah kita buktikan, sudah kita turunkan sebelumnya, oke ya? Nah, teman-teman, ini ada B kuadrat min 4AC. Saya namakan ini adalah diskriminan, D ya, D besar. Jadi B kuadrat min 4AC adalah D. Misalkan kalau D-nya ini lebih besar dari 0, lebih besar 0, maka X1 sama X2-nya bagaimana? X1-nya adalah min B tambah akar D per 2A, sedangkan X2-nya min B minus, yang minus kan? Min B minus akar D per 2A. Ini tadinya B kuadrat min 4AC, daripada panjang-panjang, saya tuliskan D besar, dan kita sebut itu namanya diskriminan. Teman-teman perhatikan, kalau ini min suatu angka ditambah akar positif dari suatu angka, dengan min suatu angka dikurang dengan akar positif dari suatu angka, kira-kira nilainya sama nggak? Nggak sama. Berarti teman-teman akan mendapat X1 sama X2 itu berlainan, ya kan? Jadi ada dua nilai X di situ, yaitu X1 dan X2 yang berlainan, dan itu adalah bilangan real. Jadi kalau diskriminannya lebih besar dari 0, teman-teman akan mendapat X1 dan X2 berlainan. Bagaimana kalau misalkan B kuadrat min 4AC ini 0, diskriminannya ini, yang di dalam akarnya ini adalah 0, teman-teman akan dapat X1-nya apa? X1-nya dan min B tambah akar 0 per 2A. Lalu X2-nya min B kurang akar 0 per 2A. Akar 0 kan 0. Min B tambah akar 0, min B tambah 0 gitu ya. Satu lagi min B kurang akar 0 atau min B kurang 0 kan sama saja. Maka teman-teman akan mendapat X1 sama X2-nya sama. Alias cuma satu titik. Atau alias solusinya cuma satu. Bilang real. Oke. Tapi bisa kemungkinan yang ketiga teman-teman. Jika D-nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau D-nya lebih kecil dari 0 ini, akar negatif itu kan bukan bilangan real ya. Maka kita sebut ini bilangan imajiner. Kita belum bahas bilangan imajiner. Untuk anak SMA, semua solusi dan semua pembahasan hanya dibatasi pada bilangan real gitu ya. Nah, bilangan imajiner sendiri itu khususnya kalau dalam pembahasan bilangan kompleks itu sangat berguna sekali untuk kita menganalisa gerak periodik atau gelombang gitu ya. Nah,
teman-teman kalau perhatikan ketika misalnya imajiner, ini kan min B plus akar suatu, min B minus akar bilangan imajiner itu nggak sama ya, nggak sama bilangannya. Dan sifat bilangannya itu termasuk dalam kelompok bilangan imajiner. Jadi kalau pertanyaan begini, bagaimana mencari solusi ya, atau menganalisis suatu persamaan kuadrat, apakah dia memiliki jawaban atau tidak secara grafik. Secara grafik yang kita gambarkan real kan? Ini kan? Jadi teman-teman kalau menghitung ini ya, B kuadrat min 4AC ternyata lebih kecil dari 0, berarti itu tidak memotong sumbu X. Sekali lagi, apa ini X1? Apa itu X2? X1 dan X2 solusi dari persamaan kuadrat. Apa itu solusi persamaan kuadrat? Titik potong dengan sumbu X. Jadi kalau diskriminannya sama dengan 0, titik potongnya di satu titik, X1 dan X2-nya sama. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, titik potongnya di dua titik yang berbeda. Ya. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka tidak ada titik potongnya. Alias, kurvanya itu seperti melayang. Oke, nanti kita akan lihat itu lebih lanjut. Saya sudahi dulu video saya sampai di sini. Saya akan melanjutkan ke video pembahasan fungsi kuadrat selanjutnya agar teman-teman memiliki pemahaman yang lebih lengkap ya. Jadi teman-teman terus tontonlah video saya, jangan ketinggalan supaya pemahamannya makin mendalam dan makin kuat konsepnya. Salam semangat!